وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bertemu di acara fatwa seputar anak. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yang keenam yaitu hurriyah. Artinya ibu ini harus seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Hanya saja syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Wa qad ishtaratuhu ashabu a'immati salasah di anna al-mamluka mashghulun bihaqqi sayyidihi fala yatafarragh li hidanati tifli. Syarat ini ditetapkan oleh imam yang tiga karena seorang hamba sahaya itu disibukkan dengan hak tuannya. Makanya dia tidak bisa mengasuh anak kecil. Berkata Ibnu Qayyim, amma ishtiratu hurriyah fala yanhadu alai dalilun. Adapun syarat harus merdeka, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Alaihi dalil yarkunul qalbu ilaihi, yang bisa menenangkan hati. Wa qad ishtaratuha ashabu a'immati salasah. Inilah yang disyaratkan oleh imam yang tiga. Wa qala Malik fil hurri lahu walad min amatin annal umma ahaqqu bihi illa ayyabta'a fatantaqilu fayakunul abu ahaqqu bihi. Berkata Imam Malik bahwasanya seorang yang merdeka dia memiliki anak dari hamba sahayanya perempuan, maka ibunya hamba sahaya itu lebih berhak terhadap hak asuh ketimbang si ayah. Begini ikhwah, ada si A memiliki hamba sahaya perempuan. Kemudian si A ini kan ketika dia menggauli hamba sahaya perempuan kan tak masalah, tidak harus akad pernikahan karena dia hamba sahayanya. Dari hasil pergaulan mereka, dia gauli hamba sahayanya, lahirlah seorang anak. Anak ini, ya, siapa hak asuh yang paling berhak? Tetap ibunya. Ya, tetap ibunya. Demikian ikhwah. Bukan ayahnya. Jadi walaupun anak ini lahir dari seorang hamba sahaya, ya, ibunya hamba sahaya, tapi anak ini statusnya merdeka, tidak ikut ibunya tapi ikut ayahnya. Jadi di sini maka ibunya lebih berhak selama si ibu belum dijual si ayah. Begitu. Selama si ibu belum dijual si tuan. Dan dalam Islam juga nggak dibolehkan, ya, nggak dibolehkan.
Karena si anak nggak boleh dia dipisah dengan anaknya. Kita lanjut dulu bacaannya. Wa hadza huwa shahih, ini yang benar. Wa liqaulin Nabi sallam man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia di hari kiamat dengan orang-orang yang dia cintai. Demikian. Ya. Wa qad qalu la yajuzu tafriqu fil bai'i bainal ummi wa waladiha as-shaghir. Dari sinilah mereka katakan bahwasanya para ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh dipisah. Ya, tak boleh dipisah apabila seorang hamba saya punya anak. Maka dia ketika dijualnya kembali hamba saya ini kepada orang lain, ini anak harus tetap ikut bersama ibunya, nggak boleh dipisah. Kalau dipisah, misalnya si tuannya ini kan punya hamba saya punya anak. Kemudian dia katakan, ibunya aku jual dengan si fulan, anaknya aku jual dengan si fulan. Misalnya. Ya. Maka nggak dibolehkan. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia dengan orang-orang yang dia cintai nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Wala yajuz tafriq fil bai' bainal ummi wa waladiha shaghir. Fa kaifa yufarriquna bainahuma fil hidhanah? Kalau itu tidak dibolehkan, bagaimana mungkin mereka pisahkan dalam masalah asuhan? Demikian. Wa umumul ahadits tamna'u min at-tafriqi mutlaqan fil hidhanati wal bai'. Berdasarkan keumuman hadis, maka tidak dibolehkan dipisahkan antara si ibu dengan anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tetap dalam masalah ini, Allahu a'lam bissawab, hak asuh tetap pada si ibu. Jadi kalaupun si ibu ini punya anak, ya kalaupun dia dijual, tetap anaknya ikut si ibu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu haruslah yang pengasuh ini orangnya takwa. Hanya di sini para ulama berbeda pendapat, yang rajih bahwasanya takwa tidak menjadi syarat seorang pengasuh. Karena masalahnya ikhwah, dari dahulu ada saja orang-orang yang tidak bertakwa. Ya, sampai sekarang ada saja orang nggak bertakwa. Sekarang misalnya ada pasang suami istri, Muslim mereka berdua, tapi itulah ya sholatnya kadang-kadang, kemudian ya nggak begitu peduli agamanya. Apa bisa kita ambil hak asuhnya? Kalian berdua ini orang fasik, sholat pun kadang-kadang, ku ambil hak asuhnya, kan nggak ada. Dan tidak pernah ada sejarah dalam Islam, ya, di mana dengan alasan karena kedua orang tuanya orang fasik atau ibunya ibu yang fasikoh, maka anaknya pun diambil, nggak ada, ikhwah. Ya, tidak ada dalam sejarah sampai sekarang. Kalau seandainya harus bisa dicabut hak asuhnya gara-gara si ibu orang yang fasik, ya, gara-gara si ibu fasik, berapa banyak sekarang ini akan terlantarlah banyak anak-anak dengan alasan si anak ibunya fasik, ibunya fasikoh. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi dalam masalah ini seorang ibu pengasuh dia tidak harus orang yang bertakwa. Artinya kalau seandainya bertakwa itu lebih bagus, ya. Tapi kalau dia nggak takwa, bukan berarti dicabut hak asuhnya dari si ibu. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada beberapa syarat yang sepakat para ulama, yaitu dia harus berakal, kemudian baligh, nomor 3 mampu untuk mengasuh, kemudian yang keempat yaitu dia belum menikah, kemudian yang kelima yaitu dia beragama Islam. Demikian. Adapun masalah dia merdeka, kemudian harus takwa, harus adalah, ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan harus merdeka dan harus bertakwa. Kalau nggak merdeka, nggak bertakwa, nggak bisa diberikan hak asuh. Sebagian lagi mengatakan nggak merdeka juga nggak apa-apa, ya, nggak merdeka juga tidak apa-apa. Demikian juga tidak takwa juga nggak apa-apa, selama dia memang bisa mengasuh, ya, maka diberikan hak mereka. Allahu a'lam bishawab.